pengalaman saya bekerja dengan Pak Johnny G. Plate dan dalam berkasus sekarang ini, saya akui bahwa saya salah menilai beliau selama ini. Beliau yang saya harapkan bisa sebagai pemimpin yang mengayomi dan bertanggung jawab kepada anak buah. Tapi dalam kasus ini ternyata terbukti beliau hanyalah seorang pengecut. Kejaksaan Agung menetapkan anggota Badan Pemeriksa Keuangan Ahsanul Kossasi sebagai tersangka ke-16 dalam kasus tindak pidana korupsi dalam penyediaan infrastruktur BTS 4G Bakti Kominfo Jumat 3 November 2023. Ahsanul Kossasi langsung ditahan oleh penyidik Kejagung setelah sebelumnya diperiksa Kejagung sebagai saksi. Tim penyidik Kejaksaan Agung telah memanggil Saudara Agyu selaku saksi dalam perkara adanya dugaan tindak pidana korupsi penerimaan uang sebesar kurang lebih 40 miliar yang diduga terkait dengan jabatan. Setelah dilakukan pemeriksaan secara intensif dan dikaitkan dengan alat bukti yang telah kami temukan sebelumnya, maka tim berkesimpulan telah ada cukup alat bukti untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka, dan selanjutnya setelah kami periksa kesehatannya, maka untuk kepentingan penyidikan yang bersangkutan kami lakukan penahanan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Pada saat dibacakannya tuntutan oleh penuntut umum yang mengatakan bahwa saya diperkaya sebesar 17.848.308.000 rupiah, saya benar-benar merasa terzolimi dan diperlakukan dengan semena-mena dan sangat tidak adil oleh penuntut umum. Tak hanya merasa dizolimi, mantan Menteri Komunikasi dan Informasi Johnny G. Plate juga menyebut dirinya telah difitnah dan dijadikan keranjang sampah atas kasus mega korupsi proyek penyediaan menara BTS 4G Bakti Kominfo. Hal ini tidak terlepas dari fakta bahwa semua tuduhan tersebut didasarkan pada keterangan saksi-saksi yang sedang mencari selamat, yaitu orang-orang yang sudah mengakui telah menerima dana tersebut. Agar mereka sendiri tidak dijadikan tersangka, maka tidak segan-segan dalam persidangan memberikan keterangan atau lebih tepatnya fitnah kepada saya dengan melemparkan semua kesalahan kepada saya dan menjadikan saya keranjang sampah kesalahan. Saat membacakan pledoi atau nota pembelaannya di depan majelis hakim pada Rabu 1 November lalu, Johnny G. Plate juga menyebut kalau tuntutan JPU terhadap dirinya hanyalah menyalin dari surat dakwaan tanpa melihat fakta-fakta persidangan. Sidang pembacaan surat tuntutan pada tanggal 25 Oktober 2023. Isi dan materi surat tuntutan penuntut umum ternyata sama saja dengan surat dakwaan. Padahal berdasarkan fakta persidangan, semua dakwaan yang didalilkan kepada saya telah terbantahkan, bukan hanya sebagian, melainkan seluruhnya oleh keterangan saksi, pendapat ahli, maupun alat bukti yang telah dihadirkan dalam persidangan.
Sebelumnya, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Rabu 25 Oktober 2023 lalu. Dinilai terbukti menerima uang senilai 17,8 miliar rupiah dari berbagai pihak, JPU menuntut Johnny dengan pidana kurungan penjara selama 15 tahun. Menjatuhkan pidana pokok terhadap terdakwa Johnny G. Plate berupa pidana penjara selama 15 tahun denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 tahun. Selain itu, Johnny juga dituntut membayar uang pengganti ke negara senilai 17,8 miliar rupiah plus denda 1 miliar rupiah. Dengan ketentuan, jika uang pengganti dan denda tidak dibayar, maka masing-masing diganti dengan kurungan 7 tahun 6 bulan dan 1 tahun penjara. Sementara mantan Dirut Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif dituntut dengan kurungan penjara selama 18 tahun. Anang juga dituntut membayar uang pengganti 5 miliar rupiah dan denda 1 miliar rupiah subsidiar 1 tahun penjara. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Anang Ahmad Latif dengan pidana penjara selama 18 tahun. Menghukum terdakwa membayar denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 12 bulan. Jaksa juga meminta agar harta benda Anang disita jika dia tidak mampu membayar uang pengganti tersebut. Jika harta Anang tak mencukupi uang pengganti, jaksa meminta agar majelis hakim menggantinya dengan pidana kurungan penjara selama 9 tahun. Maka harta benda milik terdakwa dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda lagi yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 9 tahun. Menerima tuntutan paling tinggi di antara terdakwa lain, Anang Ahmad Latif menyebutnya sebagai kiamat. Ia pun meminta dihukum seringan-ringannya. Penuntut umum selama 18 tahun buat saya dan keluarga adalah seperti terjadi kiamat. Apalagi saya masih berumur 51 tahun dan memiliki tanggungan istri dan 4 orang anak. 2 diantaranya masih berusia 12 dan 9 tahun. Saya hanyalah manusia biasa yang tidak bisa luput dari kesalahan-kesalahan. Oleh karena itu, saya memohon dengan sangat kepada Yang Mulia agar saya bisa dihukum seringan-ringannya, karena saya percaya majelis hakim sebagai wakil Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa di dunia ini, akan berlaku seadil-adilnya. Dalam pembacaan nota pembelaannya, Rabu 1 November 2023, Anang mengaku kecewa terhadap mantan Menkominfo Johnny G. Plate dan menyebutnya pengecut. Pengalaman saya bekerja dengan Pak Johnny G. Plate dan dalam berkasus sekarang ini, saya akui bahwa saya salah menilai beliau selama ini. Beliau yang saya harapkan bisa sebagai pemimpin yang mengayomi dan bertanggung jawab kepada anak buah. Tapi dalam kasus ini ternyata terbukti beliau hanyalah seorang baik namun pengecut. Berlindung seolah-olah tanpa salah. 3 terdakwa lainnya dalam kasus mega korupsi proyek pembangunan BTS 4G Bakti Kominfo juga telah jalani sidang tuntutan. Seberapa berat tuntutan JPU? Selengkapnya hanya di iNews File sesaat lagi.